Ya, Sobat Karet, kembali di channel Farm Project. Bagaimana guys kabarnya? Ya, gue harap sehat-sehat guys. Sehat-sehat kalian ya, karena bagaimanapun kita harus mesti ya dituntut untuk beraktivitas ya, untuk mencari nafkah guys ya. Ya gimana guys, ini H-1 ya, mau H-1 rute Solo ya. Kita mau persiapan guys, banyak banget yang kita persiapin ya. Gue ini dari Tangerang ya, paling ntar gue bareng dengan rombongan ya. Dan rencana ini ntar Opung Barbelak akan mau kesini guys. Oke ya, Opung Barbelak akan kesini ntar mungkin besok ya, flagnya ya akan tiba di Jakarta itu sekitar pokoknya ya kalau nggak sore malam lah ya. Ya baik guys, jadi langsung aja ke videonya ya guys ya. Ya ini masih tentang si Roy Suryo nih ya. Jadi ini si Roy Suryo, terus Dr. Tifa, terus si Rismon ya, dia jogres katanya. Evolusi guys, berevolusi mereka, berevolusi menjadi satu ya. Coba kalian perhatikan dulu orang ini ya. Bikin podcast orang ini coba. Iya ngapain? Kemarin ditunggu rumah Bapak Jokowi nggak datang. Malah bikin podcast. Tiba podcast di Santana TV datang orang ini. Waduh. Rismon Hasiolan nggak pakai marga. Aku bilang nggak pakai marga karena marga Sianipar kemarin marah sama aku. Opung Barbelak, aku komplain, tolong jangan pernah pakai marga Sianipar di belakang namanya itu. Kalaupun kau harus sebutkan saja Rismon Hasiolan, jangan pakai marganya, malu kami katanya. Iya. Jadi konten kemarin ku coba lah nggak ku pakai marganya. Malamnya aku dapat WA dari marga Sianipar yang lain. Apa dibilangnya? Opung Barbelak terima kasih tidak menggunakan marga Sianipar karena aku nggak rela marga aku dirusak. Iya ya, ternyata benci dengan Rismon ya. Ya satu marga sendiri aja. Iya kan? Jadi kan bagus. Ada foto video Rismon yang yang bilang sama Hercules, aku tunggu di Tanah Barat. Kan begitu. Nah, ada lagi dari marga lain ya kan? Apa dibilangnya? Bilang dulu sama si Rismon itu, jangan bawa-bawa Tanah Barat. Ngamuk orang semua. Kita lihat aja lagi ya. Kita lihat ya kan. Ini kan dia ngaku-ngaku dari Sumatera Utara. Sebentar lagi pasti datang WA dari Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Waduh. Bilang sama Rismon Nasution itu, jangan pernah ngaku-ngaku warga Sumatera Utara. Mak ngeri kali penolakan terhadap kau Rismon. Gara-gara kau salah pergaulan, ditolak kau dari kampungmu. Kawan satu margamu pun gak sudi dipakai marganya. Di belakang namamu itu. Alah, masih ada WA-nya ini wah. Tapi nggak perlu ku sampaikan ya. Ini sifatnya rahasia. Butuh validasi juga kayak ijazah. Sekarang begini Rismon, kalau kau misalnya minta aku contohnya menunjukkan nomor WA boleh, tapi di persidangan gimana kira-kira? Mau nggak? Ya itu. Kalau terbukti aku bohong, mau aku dipenjara 5 tahun. Tapi kalau aku terbukti benar, kau yang dipenjara 5 tahun, gimana kira-kira mau? Berani nih Opung Barbelak ini masih kusimpan, kusimpan di persidangan, berani aku telepon orangnya. Kau bawa margamu itu dan juga suku-suku Batak, Tanah Batak kau bawa. Sedangkan ke rumah Jokowi nggak ada mentalmu. Ngapainlah kau podcast di situ kau? Keras-keras suara Bapak Jokowi. UGM tidak pernah bisa menunjukkan keaslian daripada skripsi. Datang kau ke rumah Bapak Jokowi ditunggu kau nggak nongol. Lu ngaku-ngaku orang Batak tapi mental datang ke situ pun nggak ada kau. Mental apa? Ngapain lagi kalian kumpul-kumpul di situ? Dokter Tifa. Dokter ngapain di situ dokter? Rajin kali sih dokter ikut-ikut demo. Ikut podcast. Ikut komunitas nggak jelas. Itu pasien nggak diurus ya? Itu pasien pada nunggu itu. Oh, nggak punya pasien.
pasiennya beginian nih guys, orang begini nih pasiennya. Panci. Ya, Panci bu, pancinya merek apa ini? Pancinya ini merek UN. Apa itu? Uang negara. Iya. Oh, merek yang satu lagi ada nggak? Ada. Apa mereknya bang? Mereknya Menpora. Apa itu namanya? Apa kepanjangannya itu? Menteri Pora-Pora. Iya. Kalau di kampung kami, pora-pora itu ikan yang kecil-kecil itu. Paling enak digoreng. Ya, jadi itu dia. Ngumpul orang ini 3. Aku udah tonton videonya 1 jam, hampir 1 jam itu. Ya, aku tonton semuanya. Geleng kepala. Aku dengar penjelasan orang ini. Betul. Omong kosong apa lagi? Aduh. Semuanya menyampaikan omong kosong masing-masing. Menyampaikan omong kosong masing-masing, ya kan? Yang pertama mereka menyebutkan, ya, Rismond itu katanya tidak puas dengan jawaban dari para wakil rektor di UGM. Dia katakan apa? Dia katakan begini, saya tidak puas dengan apa yang disajikan oleh orang-orang di UGM sana. Saya malu sebagai alma mater. Masa begitu jawaban sekelas dari UGM? Bro, semalu-malunya kau jadi alma maternya UGM. Lebih malu mereka pernah punya murid atau mahasiswa kayak kau. Malu kali. Malu kau dengan alma matermu itu. Lebih malu UGM dengan kau. Jujur aja, segitu kualitasmu. Komplain orang ini apa katanya, ya? Kalau nggak salah Rosiru itu yang bilang itu. Coba, untuk apa? Cuman wakilnya aja dihadirkan, wakil yang 1, wakil yang 2. Rektornya mana? Ke Jakarta katanya. Kalau cuma ke Jakarta kan bisa diundur. Sedangkan kau diundang, ya, kepingin kau mendesak-desak datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Selesai dari UGM kau lari, kau kabur, kau ke Jakarta. Kalapa? Lapet kau. Aduh. Kau bilang rektor kayak ya gitu, ya kan? Kalau ke Jakarta kan masih bisa ditunda. Sedangkan kau hari pertama langsung jamu kau ke Jakarta kau. Ditunggu kau sama Bapak Presiden di rumahnya, ya, nggak datang kau. Alasannya kau ada kerja. Begitu rektor itu bilang ada kerja, kau bilang apa? Kalau cuma ke Jakarta ya. Telur bebek. Telurnya 3. Jadi nggak usah lah, ya, tolong dulu kau berkaca dulu kau Roy Suryo. Ya, kalau nggak sanggup kau beli kaca, ya bilang sama penonton kami ini biar kami patungan beli kaca untuk kau. Kau katakan Bapak Joko Widodo itu adalah pribadi yang curang, pribadi yang bejat, pribadi penipu. Sekarang ku tanya dulu sama kau. Kau itu belum bisa membuktikan beliau itu penipu. Karena apa? Beliau belum pernah masuk penjara. Kau udah pernah masuk penjara. Salah orang kau. Tunjukin diri sendiri. Dan kau itu masuk penjara bukan karena membela hak-hak orang kecil. Karena apa? Karena juga undang-undang ITE. Kau bikinlah patung di Arca, di Candi Borobudur itu seolah-olah mirip sama Bapak Jokowi. Kampungan kau. Suka kali pula kau mengedit-edit kayak gitulah jadinya. Iya kan? Terus apa lagi ya? Oh, masalah ini ya. Ditanya hostnya, ya kan, Pak Rismond. Ketika di dalam itu perbincangan itu, Pak Rismond ada rekamannya nggak kan begitu? Datanglah si Rismond, salah tinggal lah. Oh, itulah dia. Saya pun juga tidak berpikir kalau tidak direkam. Iya. Media hanya satu pihak. Hanya dari pihak mereka, dari pihak kami tidak diizinkan. Kita pembelaan dia. Aku kira lah live, rupanya enggak. Penting kali kalian di live kan? Biar dapat gib-gib gitu. Biar dapat saweran dari penonton. Sekarang begini, ku ajak dulu kalian berpikir sehat ya teman-teman ya. Rosuryo, pakar telenovela,
Telenovela. Yang bertransformasi, bereformasi, dan bereproduksi menjadi pakar telematika. Katanya. Dan juga Rismond katanya ya sebagai ahli digital forensik. Masa mereka tidak pernah berpikir dari mereka sendiri merekam secara diam-diam pembicaraan ketika ada di ruang 109 yang ada di UGM. Dari sini mencurigakan, katanya ahli. Harusnya mereka lihat ya, mereka mau datang ke tempat musuh. Sedangkan aku jujur aja, ya ingat ya, aku pernah mau beli tanah. Ini kejadian beberapa bulan yang lalu ya. Kalau nggak salah nggak nyampe 1 bulan ya. Jadi aku waktu itu ya dengar kabar katanya agama tertentu tidak boleh membangun rumah di tanah tersebut. Kan begitu ya. Ini dengar kabar ini, dengar kabar ya. Jadi aku sudah DP ya, sudah dengan sejumlah uang. Jadi dengan pihak penjual ya, aku bilang hari itu harus transaksi hari itu. Jadi ya tanah-tanah murah lah ya, namanya di kampung kan begitu. Jadi nggak tenang lah pikiranku. Aku ini harus cari tahu ini sama RT dan RW-nya kan begitu. Lalu berangkatlah aku menjumpai RT dan RW. Ya aku bersama istri dan juga ada tetanggaku dulu yang kebetulan bangun rumah di lokasi yang baru tersebut ya. Tapi di tengah pembicaraan ya, kami itu aku rekam gitu loh, minimal suara aku rekam karena mungkin keberatan mereka kalau direkam secara video. Aku rekam video diam-diam karena aku nggak punya alat kamera yang berupa seperti misalnya contohnya kayak kancing baju atau apapun itu yang bisa merekam visual secara diam-diam kan begitu. Nah di situ terjadilah perbincangan. Oh nggak bisa begini bapak, nggak bisa begitu bapak. Kalau agama tertentu nggak boleh ya, bukannya dari kaminya nggak boleh tapi dari masyarakat sekitar ya. Saya takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Aku bilang ya udahlah, kalau memang agama tak tertentu tidak bisa membangun rumah di kawasan kalian ini nggak apa-apa. Aku bilang begitu ya. Awalnya ingin kuviralkan tapi aku tidak mau. Untuk apa? Menjaga stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Bisa aku viralkan itu, tapi aku menjaga ya. Nah, untuk perkara kecil pun ya bisa dikatakan ya itu untuk urusan pribadi ya. Kita harus berhati-hati karena apa? Ya, karena kita harus punya alat bukti yang bisa kita gunakan satu saat nanti. Nah, dengan alat bukti rekaman itulah aku sampaikan kepada penjual, aku tidak jadi beli tanah ini karena kami tidak diterima oleh karena masyarakat di situ mayoritasnya ini. Sekelas Rismond nggak bisa melakukan itu. Iya. Tapi ahli digital forensik. Waduh. Ternyata julukanmu itu salah. Kau itu hanya cocok dijuluki dengan Bapak Ijazah Palsu seluruh dunia. Bukan Indonesia, seluruh dunia. Duta ijazah palsu, guys. Ya kan begitu, ya. Coba, nggak kepikiran kalian ke situ, ya. Ibaratkan berperang kalian itu sedang masuk ke area musuh, kan begitu. Atau ke sekutunya musuh. Harusnya persiapan kalian ada dong. Makanya aku bilang ini mencurigakan, ya, mencurigakan orang ini semua. Apapun yang dibicarakan, ya, di dalam podcast itu, kan cuma mereka yang tahu. Kita nggak tahu apa yang menjadi kesepakatan mereka ketika briefing sebelum podcast, ya. Karena podcast seperti ini itu nggak spontan, ya. Coba kalau misalnya contohnya, ya, setelah dari UGM langsung mereka bikin podcast di luar, ya, itu baru bisa dikatakan spontan. Ini kan enggak, ya. Jadi salah orang, salah orang. Ngomong Barbella nggak bisa. Kalian tipu-tipu begitu, ya. Kami ini pintar bro, nggak bodoh. Kangkung genjer semuanya, timun, wortel, harga telur yang kalian bilang situ, nggak ada yang percaya. Karena apa? Kalian cuman kaliannya saksinya di situ. Ya begitu guys ya, jadi videonya ya, ini si Roy Suryo dan CS ya, Rismond, terus Dr. Tifa juga. Dia malah mengadakan podcast guys ya, podcast di
media Sentana ini guys ya. Ya mungkin ya hal seperti ini ya yang tadi barusan disampaikan oleh Opung Parbella itu walaupun itu hal-hal kecil ya tapi impact itu sangatlah besar guys ya. Bagaimana dia cari ya nggak usah diajarin ya guys ya, apalagi sama gue pribadi gitu ya. Iyalah gue mah lulusan apa gitu kan, es tungtung. Ya tapi hal seperti itu kan pasti kan yang pertama itu adalah evidence guys, bukti ya, bukti yang autentik gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang seperti ini ya sekelas si Rismond tidak terbesit atau tidak terpikirkan dengan cara-cara basic seperti itu, ya udahlah mending Anda menjadi duta ijazah palsu saja guys. Jangan menjadi ahli forensik ya, jangan. Itu terlalu dalam maknanya, terus expertise atau keahlian di bidangnya itu terlalu dalam gitu ya. Ya nggak tahu nih sampai kapan ya semoga aja mereka bilangnya kapok lah ya dengan apa yang mereka perbuat gitu. Dengan cara apa ya kita nggak tahu guys ya untuk kedepannya gitu ya. Ya terima kasih udah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Sampai jumpa di kota Solo guys, bye bye.